بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ويقول والذي أوحينا من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Para alim ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan keutamaan manusia, khususnya keutamaan ini umat yang terakhir. Maka hadirin di tengah sibuknya manusia menggali daripada potensi bumi, lagi sekarang dengan berbagai macam alat canggih untuk mencari apa saja yang ada di dalam perut bumi, emas, perak, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW agar umatnya menyibukkan diri juga untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahmatullahi alaih, Nabi sabdakan, "An-nasu ma'adin." Manusia itu barang tambah. Manusia seperti barang tambah. Ka'ma'adin zahab wal fiddah, emas dan perak. Khiyarun fil jahiliyah khiyarun fil Islam tidak fahu. Jadi yang terbaik dalam Islam dan yang terbaik zaman jahiliyah adalah mereka yang faham apa kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kekayaan yang dilahirkan oleh bumi, kita lihat sekarang di sekitar sini daerahnya subur, menumbuhkan padi, teh, tanaman bermacam-macam. Tapi masih ada lagi kekayaan dalam perut bumi ini. Bahkan kadang-kadang di satu tanah seperti di Saudi Arabia di sana, kita lihat padang pasir yang gersang. Orang sepertinya tidak tertarik melihat daripada bentuk tanah tersebut. Tetapi daripada tanah yang gersang tadi setelah digali ternyata ada benda yang mahal, sehingga menjadi kekayaan yang hebat buat negara Saudi Arabia, Irak dan lain sebagainya karena ada minyak di sana. Bahkan hadirin di bawah tanah tersebut yang sepertinya gersang tadi ada emas dan perak, biji besi, hutan belantara di Irian Jaya. Orang nggak begitu terkesan, bahkan takut. Ternyata samping daripada kekayaan di atas hutan tersebut banyak kayu-kayu. Ternyata orang baru memperhatikan sekarang bahwasanya ada 7 titik emas di Irian Jaya tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam alat dipergunakan untuk menggali daripada potensi bumi tersebut dan ternyata mereka berhasil sehingga itu kekayaan alat bumi bisa diangkat dan menjadi harga yang bergengsi yang mahal. Itulah sentuhan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam diri manusia ini ada potensi yang sangat mahal, berharga. Jangan dikira mereka yang tadinya preman, peminum, pemabuk, kelihatannya gersang, tidak berharga. Nabi SAW memberikan sentuhan pada kita bahwasanya dalam setiap pribadi manusia, baik yang sudah kelihatannya nampak mereka memang orang baik, tapi juga jangan lupa dalam diri mereka yang dipandang oleh masyarakat gersang, tidak ada harganya, masih ada dalam diri mereka tersebut kebaikan-kebaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah yang Allah berikan pada ini umat, satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang bisa mengangkatkan harkat itu manusia, menjadi orang yang bergengsi, menjadi mereka yang berharga baik di hadapan Allah ataupun di hadapan masyarakat yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan yang Allah berikan pada ini umat berupa kerja, yang mana kalau ini kerja dikerjakan menjadikan betul-betul ini umat hari demi hari kehidupan mereka akan diperbaiki oleh Allah. Biji besi yang tidak berharga, emas yang masih bercampur dengan pasir ataupun perak, telah diangkat, dibakar, digosok. Begitu pula intan, tidak ada harganya di bawah bumi, tapi saya digosok dan digosok dengan penggosongan yang modern sekarang yang ternyata menjadi
menjadi berlian yang mahal. Nah, satu-satunya alat yang bisa menggosok daripada kekayaan yang ada pada diri manusia itu sendiri itulah dakwah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rahimnya Allah pada ini umat. Sejak awal Allah telah beritahukan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberitahukan pada ini umat bahwa ini kerja yang sangat mahal, bukan kerja engkau saja wahai Muhammad, tapi kerja setiap individu yang mengaku beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, sejak di kota Mekah Allah telah elankan melalui Rasulullah SAW, "Qul," katakan wahai kekasihku Muhammad SAW, "Hadzi sabili," inilah jalan hidupku, way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhajul haya. Apa itu jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang utama, ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Bukan hanya menyembah Allah, tidak, tapi misi yang utama daripada kehidupan Nabi adalah mengajak manusia untuk mengabdikan dirinya pada Allah, berkhidmat, beribadah pada Allah. Ala basiratin, dengan pandangan hati, dengan penuh keyakinan. Basirah bukan dengan basar. Jadi kalau orang menggali potensi bumi dengan basar, melihat nilai harga emas perak dengan pandangan mata, tetapi kerja yang diboleh Nabi SAW adalah lain, bukan dipandang dengan pandangan mata, tapi dengan pandangan mata hati, dengan basirah. Ini saja bedanya. Sama-sama kita menggali potensi. Manusia sibuk menggali potensi bumi, tapi dengan basar. Dia lihat bumi yang ada yang di sini menghasilkan minyak berapa tahun, berapa digali. Emas yang ada di sini berapa tahun akan menghasilkan kekayaan berapa. Itu semua mereka pandang dengan pandangan basar. Kalau sekiranya basarnya tumpul mereka, ataupun dipandang daripada basar mereka, pandangan mata mereka tidak menghasilkan benda yang banyak, maka tidak digali itu potensi. Hadirin, untuk menggali potensi yang ada pada manusia harus dengan pandangan basirah, pandangan hati. Dan ini kerja siapa? Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ana wa man Nabi. Jadi kerja saya dan kerja setiap orang yang beriman kepada saya. Wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin. Maha suci Allah dan bukanlah termasuk saya orang yang musyrik. Jadi hadirin, keuntungan yang pertama daripada ini kerja, kalau betul-betul setiap individu daripada umat membuat ini kerja, dia baru bisa mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan. Wa ma anna minal musyrikin. Jadi orang hanya diakui keimanannya oleh Allah, dibersihkan dirinya daripada kemusyrikan kalau dia sudah berdakwah. Kalau dia belajar dan belajar ilmu tauhid di mana saja belajar, bahkan walaupun dia belajar daripada Jibril alaihissalam, tapi kalau dia berdakwah belum diakui bahwasanya telah hilang kemusyrikan dalam diri dia. Jangan berkoar, akidah saya sudah baik, sudah benar, hanya dengan belajar, tapi tidak berdakwah. Jangankan kita, seorang nabi saja hadirin, Nabi Musa alaihissalam, diajarin tauhid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajar siapa? Allah. Yang belajar siapa? Nabi. Di mana belajarnya? Bil wadil muqaddas tua. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Engkau sekarang dia berada di madrasah yang suci. Fakhla'an alaik, innaka bil wadil muqaddas tua. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Kau sekarang berada di tempat yang suci, yang bersih. Kemudian, jadi madrasahnya madrasah yang bersih betul-betul, enggak ada kotoran najis di sana. Gurunya Allah yang mengajar, yang belajar Nabi. Pelajarannya apa? Fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diajarkan kepada kamu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang disembah dengan sembah kecuali aku. Pelajarnya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah tauhid. Yang mengajar Allah, yang belajar Nabi, pelajarnya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dan tempat yang suci. Fastami' lima yuha. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tapi apakah dengan belajar bisa mendeklarasikan dirinya saya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan, baik syirik jali ataupun syirik khafi? Maka ada ujian daripada Allah, gambaran pada umat semuanya. Wahai umat, wahai manusia, jangan kau berkoar, jangan kau berlagak, hanya duduk di madrasah di depan seorang kiai, belajar ilmu tauhid, sudah mengaku dirinya sebagai hebat, bebas dari kemusyrikan. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu itu? Ujian daripada Allah. Apakah tauhid sudah tertanam atau belum? Lantas sang murid menjawab, iya asaya, ini tongkat saya. Akrab dengan tongkat, mengetahui manfaat tongkat yang dia miliki. Maka tanpa segan beliau bukan mengatakan iya aso, dia tongkat, bukan asoya, tongkat saya. Atawakkau alaiha, saya gunakan untuk melangkah. Wa husyu bi ala ghanami, saya gunakan untuk memukul daun-daunan sehingga jatuh dan dimakan oleh kambing-kambing saya. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan banyak manfaat lain lagi ya Allah. Lupa tauhid yang baru diajarkan. Banyak manfaat tongkat saya ya Allah, padahal baru diajarkan fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana la nafi'a illa ana. Wahai Musa, tiada yang memberikan manfaat kecuali aku. Kenapa masih kau katakan waliya fiha ma'arib ukhra? Masih banyak manfaat lagi di tongkat saya. Ujian yang kedua, alqiha ya Musa, lemparkan di tongkat yang kau cintai tadi. Merasakan kau milik saya tongkat saya, lemparkan kecintaan kau pada itu tongkat. Fa idza hiya hayyatun tas'a, itu tongkat berubah jadi ular yang bergerak dengan cepat. Apa yang terjadi? Nabi Musa lari, walla mudbiran wa lam yaqib, lari dan tidak menengok lagi ke belakang. Hai Musa, kenapa lari? La dharra illa ana. Wahai Musa, tidak ada memberikan mudarat kecuali aku. Kenapa lari dari ular? Mana kau punya tauhid? Wahai santri-santri, wahai pelajar yang belajar di Mesir, yang belajar di Madinah, yang belajar di pondok pesantren, di mana kau punya tauhid? Kenapa lari? Lari dari ular. La dharra illa ana. La ilaha illallah. La dharra illallah. Tauhid belum tertanam kalau hanya tinggal di madrasah, belum bergerak. Khusa wala takhaf. Wahai Musa, ambil, transfer tauhid yang ada di hati kamu dalam perbuatan. Tauhid bukan
sekedar dalam hati atau diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Buktikan kau punya iman. Pegang itu ular. La takhaf, jangan takut. Diambil dan betul menjadi tongkat kembali. Sekarang Allah ingin mengajarkan pada ini umat bagaimana supaya iman betul-betul menjadi iman yang bebas daripada kemusyrikan. Maka Allah beritahukan caranya, wahai Musa, letakkan kau punya iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi sekarang kepada Fir'aun supaya matang tauhid yang kau pelajari, iman yang kau pelajari. Letakkan itu iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun. Dan orang tagha keras kepala. Tahu Musa alaihissalam siapa itu Fir'aun? 70.000 bayi tanpa dosa telah dicincang. Dan beliau sedang dikejar oleh Fir'aun, tapi malah disuruh pergi ke tanah. Mendoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashruk fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Berangkat, dibawa itu iman dalam medan dakwah. Ternyata betul sampainya di sana, Fir'aun ketakutan. Berhadapan Fir'aun yang dicari Musa, ketakutan dia. Akhirnya mengarahkan anak muridnya saja, anak buahnya saja. 80.000 tukang sihir lebih kurang dihadapkan, masing-masing bawa tali dan tongkat, melemparkan jadi ular semua. Sekarang seorang dai menghadapi 160.000 ular. Tapi aneh, dulu ketika imannya belum diletakkan dalam medan dakwah, lari dari satu ular. Sekarang enggak lari dari 160.000 ular. Tapi karena hari pertama berdakwah, perasaan takut masih ada. Maka Allah katakan, "Faujasa fi nafsi khifatan." Masih ada rasa takut sedikit di hati Nabi Musa. Baru pertama berdakwah begitu. Bahkan sebelum menghadapi ular tadi ketika akan berangkat, sebelum mendoa, terfikir juga bagaimana anak saya, bagaimana istri saya yang sedang sakit di bawah gunung sana. Sebagaimana pertanyaan seorang dai, bagaimana makan apa kita kalau berangkat terpulang. Maka dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan dalam wa min dabbati. Allah katakan di ke-12 kan sebelum di ke-12. Maka Allah katakan, wahai Musa, pukul batu yang di depan kau. Dipukul batu belah, tapi ada batu lagi. Pukul lagi itu batu, belah lagi, ada batu lagi dalamnya. Pukul lagi itu batu. Batu yang ketiga dipukul lagi. Ternyata keluar seekor binatang kecil. Di mulutnya ada makanan. Kau dari mana Allah bisa menembuskan makanan kepada seekor binatang kecil? Dalam 3 lapisan itu batu. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ar-Raziq wallah. Al-Khaliq wallah, Al-Malik wallah, Ar-Raziq wallah. Tidak susah bagi Allah. Tidak ada satu orang dokter pun yang ahli bisa menembuskan makanan, menginfuskan makanan ke dalam 3 lapisan batu. Ada di sini dokter yang bisa menembuskan jarumnya ke dalam 3 lapisan batu tadi tanpa merusak itu bentuk batu? Yang kuasa siapa? Allah. Jangan khawatir wahai Musa. Jangankan istri kamu di luar batu. Binatang dalam 3 lapisan batu saja aku mampu untuk memberikan makanan kepada dia. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Maka Nabi Musa tawajuh mendengarkan ucapan daripada itu binatang kecil. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang melihat aku senantiasa. Wa yasma'u kalami. Mendengarkan setiap ucapanku. Wa ya'rifu makani. Mengetahui di mana tempat aku. Wa yadhkuruni wa la yansani. Dan selalu mengingat aku, tidak pernah melupakan aku. Binatang dalam 3 lapisan batu, Allah tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki pada dia tersebut. Itu binatang. Bagaimana engkau wahai Musa? Bagaimana istri kamu? Istri seorang dai. Apa Allah akan membiarkan? Hadirin kemusyrikan mulai menghilang. Menghadapi 160.000 ular. Sekarang enggak lari, masih ada rasa takut. Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut. Engkau yang akan menang atas mereka semua. Selama engkau konsisten dalam dakwah tadi. Dakwahkan terus kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa hadirin yang dimaksud Allah? Puncak daripada ujian dan lulus beliau sampai S3. Di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Membawa umatnya Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan. Bani Israel yang meletakkan imannya dalam ibadah. 40 tahun mendirikan salat di bawah bimbingan seorang nabi. Yang membimbingnya siapa? Berzikir, salat di bawah bimbingan seorang mursyid. Siapa mursyidnya? Mursyid tasawufnya siapa? Nabi Musa. Enggak tanggung-tanggung, bukan seorang wali, bukan seorang kiai, tapi seorang nabi. Apakah ada seorang kiai atau seorang wali yang mampu melebihi kehebatan daripada seorang nabi? Tidak ada. Di bawah bimbingan seorang mursyid beribadah 40 tahun. Suluk selama 40 tahun. Berapa tahun suluknya? 40 tahun. Baru 15 hari suluk sudah mengaku imannya hebat. 40 tahun berada mengaji suluk di bawah pimpinan seorang mursyid. Tapi ketika melihat di depan lautan, di belakang tentara, ketakutan. Inna namudrakun. Wahai Musa, kita sekarang terkejar. Lu apa hasil ibadah kamu 40 tahun? Masih takut dengan makhluk? Al-Quran berbicara hadirin. Kenyataan. Bagaimanapun hebatnya orang mentauhidkan hatinya kepada Allah. Tapi kalau belum meletakkan dirinya dalam suasana dakwah, akan terkesan dengan keadaan. Barangkali sekarang dia pakai sorban, dia pakai jenggot. Tapi kalau sudah banyak tuduhan-tuduhan daripada mereka-mereka yang pakai sorban ini teroris, yang pakai jenggot teroris, itu jenggot akan dia cukur. Sorban akan dilepas. Barangkali hari ini istrinya pakai purdah, tapi kalau sudah letakkan lagi dalam medan dakwah, itu purdah nanti lama-kelamaan akan terlepas. Seorang anak kecil hidup dalam suasana dakwah bersama ayah dan ibunya, talim ada di rumah, di sekolah di Perancis sana. Kata gurunya, lepas kau punya jilbab. Tidak bisa. Lepas tidak bisa. Lantas gurunya merayu, wahai anak, apa? Bagaimana caranya aku bisa melepas kau punya jilbab? Itu anak kecil mengatakan, guru ambil sebuah pedang, tebas saya punya leher. Baru guru akan bisa melepaskan jilbab saya. Kekuatan apa ini? Rumahnya dibentuk oleh suasana dakwah. Maka itu anak berani mengatakan, ambil kau punya pedang.
pedang, tebas kau saya punya leher. Itu yang bisa melepaskan jilbab dia daripada lehernya. Tapi hanya dibentuk dalam suasana ibadah saja hadir. Apalagi hanya 1 bulan dalam pesantren Ramadan saja. Anak-anak dibina, tapi tidak dibiasakan dalam suasana dakwah. Ayahnya enggak pernah kurus, ibunya juga enggak pernah dibawa keluar masturah. Jangan harapkan anaknya berani berbicara demikian. Hanya anak seorang dai yang berani mengatakan demikian. Silakan ambil pedang, tebas saya punya leher. Al-Quran bukan dongeng, Bapak. Dan Al-Quran bukan untuk orang Arab. Untuk semua kafatan lillah, rahmatan lil alamin. Hudan la raiba fi, hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tapi kenapa orang banyak meragukan Al-Quran? Hadirin, matahari itu bundar, bercahaya putih. Tapi kenapa orang meragukan keputihan matahari, kebersihan matahari? Bukan mataharinya yang salah, tidak. Matanya yang sedang sakit. Mata yang sedang sakit, penuh dengan tai mata. Memandang matahari. Orang katakan matahari putih, dia katakan tidak, matahari itu kekuning-kuningan. Padahal jelas jam 12 siang matahari putih, dia katakan tidak. Jangan terkesan dengan otak-otak orang yang sudah sakit mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi sekarang. Dia bentuk yang namanya jil, anak buahnya jin. Ingin meragukan daripada Al-Quran. Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan. Otak kamu yang salah yang meragukan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan puas kita dengan zikir yang kita amalkan, tapi belum kita letakkan dalam medan dakwah. Maka yang menjadikan zikir orang zikir orang berwibawa sudah diletakkan dalam dakwah. Bahkan nilainya akan digandakan menjadi 700.000 kali di setiap Allah. Innalah mudrakun, wahai Musa kita terkejar. Tapi seorang dai yang telah terlatih mengucapkan kebesaran Allah, menafikan kekuatan makhluk, maka dia katakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, bersamaku adalah Rabb. Sekarang puncak daripada imannya dari Musa. Kalau dari awal tadi sebelum berdakwah dia mengatakan ya asaya, ini ada tongkat saya, manfaatnya sekian-sekian. Bahkan kelihatan lagi manfaat daripada itu tongkat. Ketika dilemparkan mampu menelan 160.000 ular. Tetapi ketika sampai di sana, beliau mampu untuk melupakan, menafikan daripada kekuatan yang beliau miliki, tongkat wasiatnya, tongkat wasiat. Beliau tidak lagi mengatakan jangan takut, inna ma'iyya asaya. Begitu, bersamaku tongkatku tidak. Tapi tongkat yang begitu bermanfaat mampu dilupakan. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, bersama Robku. Sudah beliau lupakan tongkatnya tersebut. Itulah seorang dai mampu untuk melupakan daripada apa yang dia miliki. Barangkali waktu 4 bulan kita keluar masih bisa mengatakan, wahai saudara, toko kamu tidak bermanfaat. Tapi setelah pulang menghidupkan jaulah pertama, mampu enggak dia mengatakan toko saya juga tidak bermanfaat? Menafikan milik orang lain itu mudah, tapi menafikan milik sendiri mampu atau tidak? Wahai saudara, toko kamu tidak bermanfaat, tinggalkan. Sekarang berangkat 4 bulan. Orang pun berangkat. Tapi ketika dia pulang, wahai saudara, kau dulu bayar. Kau dulu katakan toko tidak bermanfaat, mari kita jaulah. Ya sebentar, ada telepon, ada pesanan batu permata, pesanan genteng sekian, semen sekian. Saya mau ke FPB, mau ke Pakistan. Ini sekarang keuntungan ada 10 juta. Untuk itu aturlah jaulah pertama, tolong karun-karun baru aturkan jaulah pertama. Saya ada pesanan bisnis. Kenapa berani mengatakan toko kamu tidak bermanfaat tapi toko saya bermanfaat? Belum lagi dai yang diakui oleh Allah kalau belum mampu untuk menafikan apa yang dia miliki. Tinggalkan kau punya istri, berangkat. Istri kamu tidak bermanfaat, istri saya juga tidak bermanfaat tanpa izin daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu untuk menafikan apa yang kita miliki. Dan itu hanya mampu kita katakan kalau kita sudah letakkan iman kita di mana? Di medan dakwah terus menerus. Kalau dia pulang ke makom enggak berdakwah, maka lupa dia hanya mampu untuk mentarget orang lain, tapi dirinya sendiri enggak mampu dia target. Tapi dia kembali hidupkan dakwah. Pesanan apapun datang, enggak bisa Pak. Ini hari jaulah pertama saya. Kamu akan rugi, saya akan pergi ke tempat orang lain. Silahkan pergi ke tempat orang lain. Saya berkeyakinan Nabi telah sabdakan man taraka syai'an lillah awwadul khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apa dikatakan Maulana Yunus rahmatullahi alaihi dapat berkata ketika kita di Malang. Beliau berkata, ada orang mau berangkat ke India Pakistan. Duitnya kurang. Tapi ada orang datang. Wahai saudara, bantu saya untuk menyelesaikan bisnis saya. Sekarang ini waktu jauhlah dia. Dan dia akan mendapatkan uang sekian untuk bisnis KPP. Bagaimana apakah dia ambil itu uang untuk bantu orang tadi untuk menyelesaikan bisnis dia? Dia tinggalkan jauhlah pertama. Sehingga dia dapat nanti uang selama sebanyak $1.500. Sehingga bisa berangkat KPP. Atau terus berjauhlah sehingga tidak mendapat uang tersebut. Terjadi macam-macam khilafiyah. Dia katakan jangan terima. Dia katakan terima. Musyawarahkan. Maka beliau katakan kalau anda ambil itu uang, tinggalkan jauhlah pertama. Dengan berkeyakinan dengan itu uang dari anda bisa ke FBB, maka itu adalah orang yang membina keyakinan seperti apa? Orang yang ingin jalan kaki, dia potong kakinya lebih dahulu. Dia telah mengasaskan ini dakwah dengan kebenaran, dengan basar bukan dengan basirah. Maka hadirin yang makan Allah, puncak daripada iman Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iyya rabbi saya hadir. Jadi orang bisa mendeklarasikan dirinya wa ma anna minal musyrikin. Setelah itu iman diletakkan di mana? Dalam medan dakwah. Maka Allah sudah ilhamkan kepada ini umat sejak awal pertama di kota Mekah untuk menghilangkan kemusyrikan di hati kamu tersebut. Letakkan diri kamu dalam medan dakwah. Ia tidak langsung hilang kemusyrikan tersebut. Sebagaimana seorang nabi saja begitu, berproses. Tapi kalau dakwah dan dakwah terus, maka nanti akan hilang. Seorang ulama di Indonesia ini, saya kenal beliau. Selesai belajar di Madinah, ikut dalam kerja dakwah. Diteror oleh teman-temannya. Sayang Ustaz, kenapa ikut orang-orang yang syirik tersebut?
tersebut. Kenapa ikut orang yang suka bid'ah tersebut? Beliau marah. Betul, memang ada kemusyrikan dalam diri mereka, ada kebid'ahan. Tapi saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang berkorban dalam agama, Allah akan bimbing nanti ke jalannya Allah ridho tersebut. Kemusyrikan akan hilang selama hamba Allah meletakkan diri dalam medan dakwah dengan pengorbanan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja yang betul-betul akan mengangkat harkat itu manusia. Maka masih di kota Mekah, Allah jelaskan the power of ini dakwah. Kekuatan ini kerja, wahai umat Muhammad SAW, menjadikan kami itu bergengsi di hadapan umat semuanya. Maka dalam surah Asy-Syura yang Allah masih turunkan di kota Mekah, Allah sudah jelaskan ayat 13. Syara'a lakum, Allah telah memberikan hukum syariah lakum. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan ya umat Muhammad SAW. Allah telah memberikan hukum syariah kepada kamu ya umat Muhammad. Dan juga dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan ini. Syara'a lakum minad din ma wasa bi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fi. Syara'a lakum ya umat Muhammad SAW. Allah telah memberikan perintah hukum kepada kamu wahai umat Muhammad SAW. Apa itu perintah yang Allah berikan pada ini umat? Perintah untuk menggali potensi yang ada pada ini umat, yang menjadikan intan menjadi berlian, yang menjadikan emas masih bercampur dengan pasir menjadi emas murni, yang menjadikan minyak yang masih kotor di bumi enggak bisa bermanfaat diangkat akan menjadi bermacam-macam minyak yang mahal yang bisa menjadikan asbab berjalannya mobil, pesawat, kapal dan sebagainya. Apa ini kerja? Allah telah berikan kepada kamu suatu perintah, suatu hukum wahai umat Muhammad SAW. Dan itu perintah aneh, perintah yang besar. Mawasobi Nuhan, perintah yang Allah wasiatkan kepada Nuh alaihissalam. Bukan perintah sembarangan sebagai maaf kepada orang-orang biasa, tidak. Tugas yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, awalul anbiya. Wa ma awhayna ilaik, wahai umat Muhammad SAW, ketahuilah perintah yang aku berikan kepada kamu itu adalah yang kuwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa, perintah yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ajib, hebat betul ini umat. Dapat kerja daripada Allah sama dengan kerja para anbiya ulul azm. Siapa mereka yang Allah sebutkan namanya tadi? Nuh, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini perintah Allah berikan tidak kepada semua umat. Perintah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang tadi Allah berikan kepada para anbiya, bukan sembarang anbiya lagi, ulul azm Nabi, mewakili semua Nabi tersebut. Kalau perintah salat, puasa, zakat, haji, itu Allah berikan juga kepada umat yang terdahulu. Tetapi lain yang Allah berikan. Apa itu perintahnya? An aqimud dina, agar kalian menegakkan agama, mendakwakan agama, menghidupkan agama, tapi dengan satu syarat, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah dalam menyampaikan agama tersebut. Jangan berpecah belah dalam mendakwakan agama. Dalam taklim kita boleh berbeda. Silakan mau belajar di Madinah, silakan mau belajar di masjid, silakan mau belajar di Lirboyo, mau ke Temboro silakan, mau ke Magelang silakan, mau ke Banten silakan. Tidak apa-apa. Dan perbedaan dalam hukum fikih merupakan rahmat bagi umat. Barangkali Anda tercengang sebagaimana saya juga pernah tercengang ketika mendengar bayan di Pakistan. Seorang ulama menjelaskan, kalau hari ini ada satu orang alim yang ingin mengumpulkan umat dalam satu mazhab, tidak akan terjadi. Beliau katakan. Bahkan Allah tidak redha. Kalau ada satu orang alim ingin mengumpulkan umat semua dalam satu mazhab Syafi'i saja umpamanya, kita hapuskan itu apa itu Hanafi, apa itu Hambali, apa itu Maliki, itu enggak akan terjadi. Bahkan bukan tidak terjadi saja, Allah tidak redha. Kok bisa begitu? Hadirin, Allah ingin agar ajaran Rasulullah SAW, agar setiap gerak-gerik Nabi SAW, setiap sunnah Nabi hidup sampai hari kiamat, atau sampai hari yang Allah ingin tentukan. Dan Nabi tidak memberikan satu contoh dalam beribadah, tidak menyatukan umat dalam ta'lim, tidak. Nabi tahu siapa yang harus diajarkan ilmu sekian, siapa yang harus diajarkan demikian, siapa yang harus diajarkan sekedar demikian. Maka berbeda dalam ilmu itu boleh, berbeda dalam ta'lim, dalam pendidikan boleh, tapi jangan coba-coba berbeda dalam dakwah. Bagaimana Allah tidak ridha? Nabi pernah salat dengan pakai kunut subuh, pernah tidak pakai kunut. Maka dengan adanya perbagian mazhab tersebut, Syafi'i mempertahankan adanya kunut, dalil beliau punya. Hanafi enggak pakai kunut. Maka dengan adanya perbedaan mazhab tersebut, sunnah Nabi terpelihara sampai hari kiamat. Sepertinya bagus kita kumpulkan umat dalam mazhab Syafi'i saja, semua pakai kunut. Tapi sebenarnya dibalik daripada kebagusan itu, kita telah menghilangkan sunnah Nabi, yaitu salat subuh tanpa kunut. Biarkan umat berbeda dalam ibadahnya, biarkan para kiai mempertahankan dalil-dalil mereka masing-masing. Itu semua untuk mempertahankan daripada hidupnya sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW sembahyang di Mina dan di Mekah waktu pergi haji, 2 rakaat salat zuhur, asar dan isya. Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Tapi aneh ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi amirul hajj, beliau salat zuhur, salat asar, salat isya di Mina dan di Mekah 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud mengkritik, kenapa saya telah bersembahyang bersama Nabi SAW 2 rakaat kasar, bersama Abu Bakar juga kasar, bersama Umar juga kasar. Tapi kenapa Utsman begitu? Tapi aneh setelah berbicara keras, beliau pun lantas sembahyang di hadapan para muridnya semua, sembahyang zuhur 4 rakaat. Sang murid bertanya, wahai guru, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau tadi mengkritik Utsman bin Affan dengan suara keras, tapi kenapa kau mengerjakan apa yang kau kritikkan? Maka beliau katakan, al-khilafu asyar, perpecahan itu adalah lebih gawat. Perpecahan untuk membawa umat, perbedaan, masalah
pasal 2 atau 4 rakaat itu enggak apa-apa. Saya akui Utsman ingin sembahyang 4 rakaat. Karena Nabi telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajid." Ikuti sunnahku dan khulafaur rasyidin, khususnya yang 4 tersebut telah diakui oleh Nabi, dapat stempel oleh Nabi SAW. Jangan coba-coba menghina sahabat Nabi SAW. Tidak akan beres, tidak akan bahagia orang yang berani menghina kehidupan para sahabat Nabi. Bahkan Imam Malik telah memberikan fatwa, dan ini fatwa ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini kehidupan para sahabat Nabi. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minal waridwana simahum fi wujuhin athar sujud. Dzalika masalun fit Taurah wa masalun fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azara fastaghala fastawala suqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Maka ketika sampai kepada ini ayat, Imam Malik mengatakan, Allah mengatakan tidak ciri-ciri orang beriman sahabatnya Rasulullah SAW yang bersama hidup sama Nabi, tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka senantiasa salat berjamaah. Ciri umat Nabi Muhammad salat berjamaah, ruk'an sujadan, sama-sama sujud, sama-sama ruku. Nampak ciri daripada mereka tersebut, simahum fi wujuhin athar sujud. Nampak daripada bekas sujud mereka di wajah mereka tersebut. Perempuan mereka itu dalam Taurat, dalam Injil juga ada. Dan Allah jelaskan, orang yang membenci para sahabat Nabi liyaghidha bihimul kuffar, sehingga orang kafir semakin benci kepada mereka. Maka Imam Malik berdasarkan ayat memberikan fatwa, siapa yang membenci sahabat Nabi dia kafir. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan terkesan dengan buku-buku mereka, jangan mencoba-coba berani menghina kehidupan sahabat Nabi. Abdullah bin Mubarak rahmatullah ditanya oleh seorang, wahai Abdullah, mana hebat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dengan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat yang ikut menemani Nabi dalam berdakwah, tapi di waktu beliau jadi pemerintah negara kacau. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu an, tapi dari waktu beliau memerintah negara aman, bahkan serigala bisa makan sama-sama dengan kambing. Mana mulianya? Maka ini orang menjawab, wahai saudara, debu-debu yang menempel di hidung keledainya Muawiyah, debu-debu yang menempel di hidung keledai Muawiyah ketika berjalan bersama Nabi SAW tidak bisa disaingi oleh amalan Umar bin Abdul Aziz. Itu mulianya debu ketika Muawiyah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disaingi oleh amalan Umar bin Abdul Aziz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang setiap orang diberikan kelebihan. Ada tabi'in yang diberikan kelebihan. Bahkan seorang sahabat disuruh minta doa kepada itu tabi'in. Kan ada kelebihan. Tapi bagaimanapun kedudukan dia di surga, tidak bisa menyaingi seorang sahabat. Sahabat yang paling hebat namanya As-Siddiq, tidak bisa menyaingi kedudukan seorang nabi. Walaupun nabi itu enggak punya tashkilan dalam dakwah dia. Karena nabi enggak bisa disaingi oleh sahabat. Begitu sahabat yang hanya sekali bertemu nabi, memandang wajah nabi sekali, mendengar nabi berbicara sekali, tidak bisa disaingi oleh surganya tabi'in yang paling hebat. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, dia ingin pergi menjumpai Nabi SAW, masuk Islam. Dia sudah masuk Islam, dia aman, ingin bersumpah dengan Nabi, tapi nggak bisa karena ibunya sakit. Hanya teman-temannya pergi, Uwais nggak bisa pergi. Dia gendong itu ibu, dia sayang itu ibu, sehingga Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi menghargai bagaimana ketaatan Uwais kepada ibunya tersebut. Nabi menghargai ketaatan Uwais kepada ibunya. Maka Nabi katakan, wahai Umar, nanti akan datang seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarni. Cirinya demikian. Nanti kalau kau akan minta doa kamu sama dia. Ini adalah kehebatan Uwais Al-Qarni karena taat pada ibunya. Tapi jangan lupa, karena Uwais belum berjumpa dengan Nabi SAW, tidak bisa surganya Uwais menyaingi sahabat teman-teman dia yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Karena Uwais adalah tabi'in, sedangkan teman-teman yang pergi tadi adalah bisa dilindungi. Jangan dikira Uwais lebih hebat daripada Umar. Jangan dikira Uwais lebih hebat daripada siapa? Sahabat Nabi yang susah untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Siapa? Al-Qamah. Jangan dikira surganya Uwais bisa mengalihi surganya Al-Qamah radhiyallahu anhu. Al-Qamah ketika meninggal dunia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, susah. Karena ada sedikit ketersinggungan daripada ibunya, sehingga ibunya tidak rela. Tapi begitu hebatnya Al-Qamah ikut memperjuangkan agama. Begitu taatnya dia kepada Allah. Allah sayang kepada Al-Qamah. Jangan menceritakan cerita Al-Qamah dengan cerita mencibir kepada Al-Qamah, tidak. Justru kita ceritakan ini cerita menceritakan hebatnya Al-Qamah. Al-Qamah dicinta oleh Allah, dicinta oleh Rasulullah. Berapa banyak manusia-manusia yang taat kepada ibunya, durhaka kepada bapaknya, meninggal tanpa la ilaha illallah. Ada enggak di dunia ini orang yang taat pada durhaka pada ayahnya, pada ibunya, meninggal dunia tanpa la ilaha illallah? Banyak. Tapi kenapa Al-Qamah Allah tidak mau mencabut nyawanya sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah? Jangan coba-coba menghina Al-Qamah. Jangan coba mencibir kepada Al-Qamah. Saya ingin tampar seorang khatib, tapi saya masih ingat dia guru saya. Dia mengatakan itu si Al-Qamah jangan diikuti. Jangan sembarang ngomong gitu. Ini cerita bukan cerita menjelekkan Al-Qamah, tidak. Justru cerita cintanya Allah kepada Al-Qamah. Dia taat pada Allah, ikut bersama Nabi menjuangkan agama. Tapi memang dia manusia, ada kelemahan. Ternyata ibunya merasa tersinggung. Dikira ibunya Al-Qamah lebih cinta kepada istrinya daripada dia. Tapi begitu sayangnya Allah, Allah tidak mau seorang sahabat transit di neraka. Maka Allah tidak izinkan seorang malaikat maut mencabut ruhnya Al-Qamah sebelum kekasihku Al-Qamah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dihina Al-Qamah, hadirin. Hina orang yang menghina Al-Qamah. Kalau anda punya keberanian, silahkan tampar itu orang. Takut-takut nanti dia terjerumus kepada kekufuran. Maka hadirin, surganya Uwais Al-Qarni yang taat kepada ibu,
tapi belum berjumpa dengan Nabi, tidak bisa disaingi dengan oleh surganya Alqamah radhiyallahu anhu yang bersama dengan Nabi SAW. Syekh Ilyas rahmatullah alaih ditanya oleh orang, wahai Syekh Ilyas Maulana, kerja yang kamu hidupkan sekarang, kerja dakwah ini, banyak mengurangi hak makhluk, banyak mengurangi hak makhluk. Bapaknya sedang sakit, dia berangkat 4 bulan. Anaknya mau minta diantar ke sekolah, tapi dia berangkat 4 bulan. Baru menikah sebulan, istrinya masih ingin dibelai senjata, tapi dia berangkat juga 4 bulan lagi. Apalagi menjelang juril, istrinya mau melahirkan, maka dia musyawarah kepada para menjawab, bagaimana nih? Ini anak saya yang pertama akan lahir, sudah 8 bulan kehamilan, sebulan lagi lahir. Apa saya berangkat atau tidak? Karena nikah saya bulan depan. Maka saya katakan betul. Betul. Saya akui, kerja yang saya galakkan sekarang ini mengurangi hak makhluk. Tapi beliau katakan, jangan kau lupakan, satu orang yang mengorbankan hak makhluk, dia bergerak sekian lama, maka nanti orang-orang yang dia tashkil sekian banyak tersebut akan menunaikan hak makhluk semakin banyak. Ayahnya masih sakit, dia berangkat, tapi dengan dia berangkat sekian banyak tashkilan, sehingga banyak orang-orang yang durhaka pada orang tuanya menangis setelah keluar 4 bulan. Dia mendengar hadis Nabi SAW, kalau ada seorang anak yang memandang wajah ayah dengan pandangan kasih sayang, dia mendapatkan pahala haji yang makbul. Itu orang setelah tashkil dia nangis. Saya harus mencium ayah saya. Saya harus berkhidmat pada ayah saya. Sekian ribu orang-orang yang tadi durhaka pada orang tua, sekarang ikut berbakti dengan dia berkorban, satu orang pergi tadi. Dan di hari kiamat Allah akan bayar. Hari kiamat makhluk-makhluk yang dikurangi haknya oleh seorang dai, dia menuntut pada Allah, ya Allah, anak saya berangkat 4 bulan, saya ingin dikhidmat oleh dia, tapi dia berangkat 4 bulan. Maka itu makhluk akan dipanggil oleh Allah, wahai saudara, anak kamu berangkat 4 bulan mencari apa? Bukan cari emas di Pongkor sana, bukan mencari kayu di Kalimantan, bukan. Ayah kamu berangkat untuk memperjuangkan agama, menghidupkan agama yang sudah mati. Sekarang wahai saudara, kalau kamu maafkan, inilah surga yang kau miliki. Maka itu ayah, dia membisu bahkan tersenyum. Dia katakan, ya Allah, saya ridho anak saya tersebut. Istrinya, ya Allah, saya mau melahirkan, suami saya pergi 4 bulan untuk agama. Wahai istri, itu suami kamu bukan pergi untuk berjalan-jalan, bukan. Bukan untuk tugas untuk mencari duit, tidak. Tapi dia berangkat untuk menghidupkan agama yang sudah mati, ditinggalkan orang. Dia berangkat untuk menghidupkan sunnah Rasulku. Kalau kau maafkan, ini surga yang kau miliki. Maka istri berkata, ya Allah, saya ridho kepada suami saya maafkan dia. Begitulah tetangga, semua makhluk akan terbayar nanti. Hak-hak makhluk yang tidak dibayar oleh seorang dai di dunia ini akan terbayar. Asalkan berangkatnya tersebut dengan musyawarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja mahal. Maka para sahabat Nabi, ada di umat, diberikan tugas yang mahal. Syara'alakum. Allah berikan kerja-kerja yang sangat mahal. Yang Allah berikan kepada para anbiya yang 5 tadinya. Apa itu? An aqimud dina, agar kalian menegakkan agama. Wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Dalam dakwah jangan berpecah belah. Dalam ta'lim kita boleh berbeda tadi. Dan tidak semua sahabat Nabi jadi hafiz Quran. Tidak semua sahabat Nabi bisa memahami ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Masing-masing berbeda dalam pemahaman pada ilmu tersebut. Dan Nabi tidak memaksakan seorang. Istri Nabi sendiri berbeda-beda dalam kemampuan untuk menyerap ilmu agama. Tapi semua mereka kerja sama untuk mendakwakan agama Allah. Wala tatafarraqu fi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali kepada cerita Abdullah bin Mas'ud. Maka dia sudah mengetik Utsman bin Affan, dia sembahyang 4 rakaat. Dia berani untuk menantang ilmu yang ada di otak dia. Tidak apa-apa saya berbeda. Ilmu saya berbeda dengan Utsman bin Affan, tapi dalam bersatu dalam menyampaikan dakwah tidak boleh berbeda. Sama-sama punya misi untuk membawa umat kepada Allah. Dikorbankan dia punya pendapat yang bahwa pandangan saya bersama hidup bersama Nabi, salat 2 rakaat. Umar 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat. Apakah Utsman yang memahami bahwasanya hadis Nabi tersebut hanya untuk rukhsah, sembahyang 2 rakaat dari rukhsah? Maka kalau saya kerjakan 4 rakaat, itu bukanlah merupakan satu kesalahan. Dan Utsman radhiyallahu anhu memberitahu pada umat, kalau kamu sembahyang 4 rakaat juga sembahyang kamu sah. Nabi SAW khutbah senantiasa di lantai paling atas. Ketika meninggal dunia, Abu Bakar menggantikan khutbah di lantai yang kedua untuk menghormati Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia berkhutbah malah di lantai yang di lantai pertama. Tapi aneh, ketika Utsman bin Affan kembali menjadi khalifah, beliau enggak turun ke bumi, tidak. Bahkan ada yang mengatakan kembali ke lantai yang ketiga di mana Nabi berkhutbah. Barangkali orang akan menuduh Utsman bin Affan, ini bagaimana orang Abu Bakar saja menghargai Rasulullah, Umar menghargai Rasulullah, turun. Tapi kenapa dia enggak turun? Apakah enggak turunnya Utsman bin Affan daripada nafsu dia? Nabi telah memberikan garansi kepada para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di, addu 'ala bin nawajid. Pegang. Hadirin, kalau Utsman bin Affan turun ke bawah, berarti di lantai dasar untuk menghormati mereka. Lantas Ali juga berkhutbah, dia gali itu tanah untuk menghormati orang sebelumnya. Maka keputusan Nabi ikuti mereka semua. Khatib hari Jumat sekarang berkhutbah di mana, Pak? Di bawah sumur yang keberapa? Jangan keblinger, otaknya tidak memahami kehidupan sahabat Nabi. Sudah karkon 4 bulan, ikut-ikut menghina sahabat. Di mana kamu dari mereka? Jangankan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
ketika guru kami di Pakistan menjelaskan perbedaan mazhab Hanafi bin Syafi'i, lantas ada orang bertanya, kalau begitu siapa yang paling benar? Maka itu guru sawadu. Kalau saya katakan Syafi'i itu lebih benar, lebih hebat siapa saya dengan Abu Hanifah? Kalau saya katakan Abu Hanifah lebih hebat mana saya dengan Imam Syafi'i? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya Imam Syafi'i lebih hebat, sehingga saya katakan saya merasa ilmu saya lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Biarkan mereka berbeda pendapat dalam fikih. Itu untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Itu mereka. Bagaimana dengan para sahabat? Di mana kita daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Maka 6 sifat yang diangkumkan oleh Syekh Ilyas rahmatullah, 6 sifatnya para sahabat, orang yang telah diakui diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan berbeda mereka pendapat dalam ilmu, silakan berbeda pendapat dalam beribadah, silakan berbeda dalam khidmat. Orang mampunya menyumbang 1.000 kita terima, menyumbang 1 juta kita terima, 1 miliar kita terima. Masing-masing berbeda. Dan Nabi menghargai perbedaan orang tersebut. Bahkan Nabi sabdakan wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Hai orang miskin. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan, tapi bukan untuk orang kaya. Hai orang miskin, jauhi api neraka walaupun kamu hanya mampu mengorbankan separuh kurma. Orang kaya mengorbankan 1 gudang kurma, tapi dia miskin. Jangan sampai kemiskinan kamu menghalang kamu untuk bersedekah. Belah kau punya kurma, makan separuh saja, sedekahkan separuhnya. Tapi begitu maha adilnya Allah. Allah tidak mensia-siakan sedekah separuh kurma daripada orang miskin. Sehingga Nabi SAW bersabda, dirhamun wahidun yasdiqu mi'ata alf dirham. Sedekah 1 dirham melampaui pahalanya daripada sedekah 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi sabdakan, yang satu ini hanya punya 2 dirham saja. Maka dengan mensedekahkan 1 dirham, dipandang di sisi Allah, dia telah bersedekah separuh hartanya. Sedangkan yang satu punya 1 juta dirham, maka dengan menyumbangkan 100.000 uang dia tersebut, di sisi Allah, dia baru menyumbangkan 1/10 daripada hartanya. Tapi dalam dakwah, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah dalam dakwah. Dan yang bisa menyatukan ini umat adalah dakwah. Kita berbincang-bincang kemarin dengan beberapa teman kita. Kenapa ada madrasah tabligh berdiri sebentar bubar, setahun berdiri 2 tahun bubar? Kenapa itu terjadi? Hadirin, orang kaya berangkat keluar jalan Allah, ustaz pun keluar jalan Allah, orang awam keluar jalan Allah. Maka ketika mereka sama-sama keluar 3 hari atau 40 hari, terjadi keakraban di antara mereka. Yang mengakrabkan mereka apa? Yang mengakrabkan mereka apa? Dakwah. Lantas orang kaya ingin berbuat lebih banyak, seorang ustaz juga ingin berbuat lebih banyak. Untuk menopang dakwah tadi harus dibantu oleh ta'lim. Karena ta'lim kita ini tidak akan hidup tanpa ditopang oleh dakwah. Begitulah hadirin, dakwah kita ini tidak akan tertegak dengan baik kalau tidak ditopang oleh ibadah yang benar. Begitulah tanpa khidmat, daripada orang berkhidmat, dakwah kita tidak tertegak dengan benar. Tapi hadirin, asasnya adalah dakwah. Yang 3 ini untuk menopang dakwah, bukan pengganti dakwah. Kenapa kita disuruh belajar dan belajar? Tujuan orang belajar adalah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Bagaimana semakin bertambah ilmu kita semakin khasyah kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk berdakwah, untuk menguatkan dakwah. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada di antara beriman yang mengkhususkan diri untuk belajar agama. Tidak semuanya harus masuk pesantren, tidak. Tapi ada beberapa orang khusus yang belajar ilmu agama. Untuk apa dia belajar ilmu agama tadi? Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Untuk menguatkan dakwah, bukan pengganti dakwah. Oh, sekarang saya sudah mengajar, saya jangan ditaskil lagi saya. Ini guru-guru di pesantren saya jangan ditaskil, dia sudah mengajar. Loh, Anda apa enggak tahu tujuan belajar, tujuan mengajar? Itu semua untuk dakwah. Jadi ta'lim adalah untuk mengajar. Ibadah juga untuk apa kita beribadah sekuat-kuatnya? Sekarang capres pada beribadah, cawapres juga beribadah. Insyaallah husnudzon saya tidak salah. Mereka sekarang pada rajin tahajud. Insyaallah Wiranto tahajud, wakilnya juga tahajud. SB juga mudah-mudahan juga tahajud. Begitu pula Amin Rais insyaallah tahajud. Begitu pula Hamzah tahajud. Megawati yang mudah-mudahan tahajud juga. Beribadah. Bahkan nanti insyaallah musim haji mereka akan pergi haji. Umrah pergi umrah. Petani sekarang pada tahajud. Pedagang juga pada tahajud. Banyak. Tapi tahajud yang Allah inginkan itu tahajud yang mana? Ibadah yang mana? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila qalila. Hai orang yang berselimut di malam hari, bangun sembahyang malam kecuali sedikit untuk tidur. Nisfahu awil qusmin qalila. Separuh malam atau kurang itu auzid alaihi atau tambah lagi dari separuh malam. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Inna syiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena khusyuk lebih dekat kalau kita main tahajud tersebut. Ucapan kita lebih didengar oleh Allah. Tapi untuk apa tahajudnya seorang dai? Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari akan berenang di tengah lautan manusia. Berenangan yang panjang. Dalam tafsir jalan dikatakan syughlan tawila, kerja yang panjang. Sabah ayat bahu sabahan, berenang. Wahai Muhammad SAW, kamu harus tahajud beribadah panjang-panjang di malam hari. Untuk apa? Persiapan berdakwah di besok hari. Jadi tahajudnya Nabi bukan untuk menghadirkan emas. Tahajudnya Nabi bukan untuk panennya lebih banyak. Tahajudnya Nabi bukan diangkat menjadi capres untuk jadi presiden, tidak.
Saya tidak mengatakan tahajud mereka semua batal, tidak. Tapi tahajud yang oleh ibadah yang Nabi inginkan, ada ibadah untuk menopang kerja dakwah. Karena seorang dai yang dakwah tapi nggak tahajud, itu seperti robot. Ya ngomong gitu. Dia nggak dekat dengan Allah. Itu robot. Termasuk keajaiban dunia yang ke-8. Setelah 7, dai yang nggak tahajud. Keajaiban dunia ke-9, dai yang masbuk. Salat nasuh. Keajaiban dunia 10 yang sering kita katakan kakunnya masih ngerokok. Ya aneh, kok karku masih ngerokok? Bagaimana suaranya dalam tahajud akan didengar oleh Jibril? Nabi sabdakan ketika orang sembahyang malam tahajud, mulai mengucapkan Al-Quran, malaikat mendekat ke mulut dia, ditempelkan, malaikat itu menempelkan pendengarannya ke mulut itu orang. Tapi ketika malaikat ingin menempelkan mulutnya, ingin menempelkan ke mulutnya ternyata berbau rokok, tidak akan dekat malaikat kepada mulut orang yang berbau rokok. Tidak akan dekat. Maka hadirin, tahajudnya seorang dai, seorang muslim untuk apa? Untuk dakwah. Begitulah khidmatnya kita ini untuk menopang dakwah. Kenapa saya tersenyum? Kenapa saya angkatkan ember orang? Kenapa saya bantu dia? Semua bagaimana orang dekat. Seorang wanita berjalan, terengah-engah sambil membawa kayu yang dia miliki. Nabi dekati, wahai ibu, mari saya bawakan kau punya kayu. Senang dia serahkan. Maka Nabi sampaikan ke rumah dia. Itu wanita ingin membalas jasa. Wahai anak muda, terima kasih. Saya ingin memberikan penghargaan atau balas jasa, tapi nggak punya apa-apa. Tapi saya punya nasihat, wahai anak muda. Sekarang di negeri kita ini ada orang yang mau abrak-abrik persatuan kita ini. Maka kalau kau ketemu dengan itu orang, jangan kau dengarkan ucapan dia. Nabi ingin jelaskan bagi umat, khidmatnya Nabi itu untuk apa? Bukan mengangkatkan kayu orang agar dijadikan mantu dia, tidak. Tapi Nabi tanyakan, wahai ibu, apa ibu sudah pernah bertemu dengan itu orang? Enggak pernah. Sayalah orangnya. Maka itu wanita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seorang dari suku Arab datang ke rumah Nabi, bertamu, makan sekian banyak. Ternyata sebelum fajar tiba, berak di spraynya Aisyah radhiyallahu anha. Dia malu, kenapa saya buang air di sini? Karena banyak makan tadi malam. Begitu malunya dia, maka sebelum fajar tiba dia cepat-cepat lari. Tapi ingat, pedang dia ketinggalan. Berkelahi antara mempertahankan pedang dengan rasa malu. Ternyata cintanya kepada dunia menyebabkan dia hilang rasa malu. Dia pergi juga kembali untuk mengambil pedang tadi. Tapi dengan pelan-pelan dia ternyata nginjen, menengok. Ternyata Nabi sudah bangun. Dan setelah dia dekati, ternyata Rasulullah SAW dengan dua tangannya mengangkat itu kotoran orang. Maka dia katakan, ini bukan manusia biasa. Kalau bukan dikontrol, dikomando oleh suara langit, tidak bisa berbuat demikian. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tujuannya untuk berkhidmat adalah untuk berdakwah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama tadi yang menyatukan mereka adalah dakwah. Setelah itu orang kaya berkata, udah Pak Ustaz kan punya ilmu, saya buatkan madrasah, biaya semua dari saya. Ikhlas ya. Kita nggak meragukan keikhlasan. Dan Ustaz pun akhirnya bersedia, saya akan mengajar juga di pesantren Bapak. Sama-sama ikhlas. Tetapi kalau dakwah tidak dijaga, nisabnya Ustaz tidak dijaga 3 hari, nisabnya orang kaya tidak terjaga, maka hadirin berubah. Dia sekarang menjadi orang yang berkhidmat, ini sekarang menjadi guru. Guru mengatur, dia nggak mau diatur oleh orang, apalagi yang ngatur dia orang dunia. Orang yang memberikan biaya, manajer di sebuah perusahaan, biasa mengatur orang. Maka kebiasaan dia untuk mengatur orang, dia terapkan ke pondok pesantren, ngatur guru juga. Guru nggak mau diatur, dan dia nggak mau murid-muridnya diatur begitu saja oleh orang kaya tadi. Maka terjadilah perpecahan, akhirnya itu madrasah bubar. Kenapa jadi bubar? Asasnya adalah karena masing-masing nisab dakwah nggak dijaga. Dia bukan lagi guru tapi bukan lagi sebagai seorang dai, tapi dia muallim. Dia bukan lagi sebagai seorang dai, tapi dia sebagai khadim yang berkhidmat saja tidak. Maka hadirin, untuk tetap menyatukan berdirinya tegaknya itu madrasah, harus dijaga betul. Orang kaya jangan puas dengan kekayaannya memberikan sumbangan, harus dijaga nisab dakwah dia. Guru juga harus dijaga nisab 3 hari. Walaupun murid nggak ada yang menjaga. Bagaimana kalau saya keluar, nanti murid nggak ada? Biarkan 3 harinya murid takror sama lain. Ulangi apa yang sudah pelajari. Biarkan gurunya berangkat. Murid tanpa guru nggak apa-apa. Untuk 3 hari. Jangan coba-coba guru mengorbankan nisab dakwah 3 hari. Karena untuk murid. Nanti mizan Anda akan berubah daripada seorang dai menjadi seorang guru. Merasa apa yang dia pikirkan semua benar, sehingga tidak mau tunduk dalam musyawarah. Begitulah seorang manajer tadi, merasa benar dengan peraturan yang dia buat. Mengatur dunia, mengatur agama bukan seperti mengatur dunia, Pak. Jangan diterapkan begitu saja. Maka yang mengatur, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah dalam dakwah. Jadi yang menyatukan umat hanya dakwah. Kemudian hadir Allah berikan rahasia hebatnya ini kerja dakwah yang tanpa ada perpecahan, menjadikan kamu betul-betul ma'adin, menjadikan kita ini barang tambang yang berharga, yang bergengsi. Apalah katakan, kemanfaatan ini dakwah tanpa ada perpecahan. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Dirasakan berat, ditakuti betul-betul oleh orang musyrik apa yang kamu dakwahkan. Ini umat bergengsi, bukan karena senjata, tidak. Bangsa Indonesia walaupun punya senjata hebat, tidak ada gengsinya kalau tidak berdakwah.
Negara yang paling pandai beli senjata sekarang adalah negara Islam, Saudi Arabia. Sampai mereka mampu untuk beli ewak, radar. Tapi apakah Saudi bergengsi sekarang? Ditakuti oleh Israel? Ditakuti oleh Amerika? Bergengsi enggak? Padahal beli senjata yang begitu hebat. Tidak, Bapak. Gengsi seorang bukan karena memiliki senjata, tidak. Punya pistol AK, Stinger, punya tank baja, F-16. Bukan itu yang membuat orang bergengsi, tidak. Yang membuat ini membuat bergengsi apa? Kabur al-musyrikin, harus diingat ini. Masih di Mekah. Kabur al-musyrikin ma tad'u ilaih. Yang merasa dirasakan berat oleh orang musyrik adalah yang kamu dakwah. Seorang satpam, saya tahu dia kerja di sebuah perusahaan satpam, tapi masya Allah istiqomah keluar 3 hari 40 hari. Ternyata kalau seorang manajernya pusing kepala, banyak problem, dia panggil itu orang, panggilkan si fulan, namanya Abdul Wahid di Banjarmasin, tadi namanya Eko, kita ganti Abdul Wahid. Tolong panggilkan Eko, tolong Pak Eko nasihatin saya banyak problem. Seorang satpam bergengsi di hadapan pegawai lain. Bukan dia yang minta menghadap kepada bos, tapi bos yang panggil dia untuk nasihat. Seorang tentara, pangkatnya biasa, keluar 40 hari, bisa mengamiri jenderal, brigjen dan sebagainya. Jadi itu semua tunduk. Tunduknya bukan karena takut, karena apa? Dakwah. Seorang tentara bergengsi bukan karena senjata, bukan. Karena dia mau berdakwah, dia berperang, musuh sudah jatuh, senjata dia bisa tebas itu leher orang. Tapi ketika musuhnya meludah ke muka dia berpaling, gak jadi bunuh seorang, dia masukkan senjatanya. Maka musuh kaget, dia katakan, wahai Ali, kenapa engkau tidak jadi bunuh saya? Maka Sayyidina Ali waktu itu sebagai seorang tentara Islam, dia katakan, wahai saudara, saya tadi mau bunuh kamu karena Allah. Tapi ketika kamu meludah, saya marah. Saya takut-takut membunuh kamu karena nafsu saya. Maka ternyata itu tentara semakin bergengsi di hadapan musuhnya. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gengsinya Ali semakin naik di hadapan itu orang dan tinggi di hadapan Allah. Ali tentara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentara bajunya enggak punya seragam, bertambal bajunya, pedangnya pun juga kecil, pakai keledai. Tapi berani menghadap Rustum, berjalan dengan keledainya. Tentara-tentara yang pakai seragam melarang dia. Dia katakan, tanyakan kau punya bos itu. Kalau dia mau biarkan saya berjalan dengan begini, saya akan datang. Kalau tidak, saya pergi. Kau berani ngomong demikian di hadapan tentara yang begitu hebat? Karena apa? Karena dakwah. Kalau bukan dakwah, apa tadinya orang Arab? Nggak ada harganya. Tidak ada satu masyarakat pun yang mau menjaga orang Arab waktu itu. Tapi setelah berdakwah, diangkat gengsinya oleh Allah. Bukan gengsinya orang Arab karena dia orang Arab, tidak. Kenapa? Agama. Imam Baihaqi rahmatullahi meriwayatkan dalam hadis beliau Sunan Baihaqi dalam Kitabul Jihad. Ketika peperangan Qadisiyah telah berakhir, maka datang tawanan dibawa menghadap kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, panglima perang tentara Persia namanya Khurmuzan. Dipanggil. Ketika menghadap kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab katakan, "Takallam kalam rajul." Wahai saudara, bicara kau di depan saya dengan jujur. Bicara seorang laki-laki, bukan bicara seorang wanita yang suka berdusta. Kan wanita jarang jujur. Jadi kalau enggak jujur tuh bukan laki-laki namanya. Beliau katakan, "Takallam kalam rajul." Bicara di hadapan saya, bicara seorang laki-laki. Maka Khurmuzan panglima perang Persia mengatakan, "Inna wa iyyakum ma'asyil Arab." Kami dan kamu ya orang-orang Arab. Lamma khalallah bainana wa bainakum. Ketika tidak ada Allah antara kami dan kalian. Maksudnya kami dulu menyembah berhala, kamu menyembah api. Sama-sama enggak punya Allah. Sama-sama tidak menyembah Allah. Maka bagaimana keadaan kamu waktu itu? Kunna naqtulukum. Kami yang membunuh kalian. Wa naqsibukum. Kami yang merampas harta kalian. Wa nata'abbadukum. Dan kami yang memperbudak kalian. Ketika sama-sama enggak punya Allah, orang Arab kalah terus dalam perkelahian, dalam perjuangan. Falamma kana Allah ma'akum. Tapi ketika Allah sudah bersama kalian, falaisa lana alaikum yadan. Kami enggak punya lagi kekuatan untuk menghadapi kalian. Kuatnya masyarakat Arab karena bersama Allah. Semakin mereka dekat dengan Allah semakin kuat, tapi semakin jauh daripada Allah enggak ada kekuatan lagi. Maka Rabi' bin Amir, seorang tentara Arab, berani berbicara di hadapan tentara. Maka akhirnya Rustum kata, biarkan dia datang padaku. Dan dia ikat tali keledainya di kursi raja. Kemudian Rustum mengatakan, kamu kan orang lapar, enggak ada makanan. Sudah pulang saja, kami akan drop makanan sebanyak-banyaknya. Kamu kan kekurangan pakaian, akan kami drop pakaian sebanyak-banyaknya, yang penting pulang. Tapi tentara bergengsi dengan dakwah. Dia katakan, bukan itu yang kami inginkan. Ibta'atan Allah. Kami datang kemari dihantar oleh Allah, diutus oleh Allah. Bukan khalifah yang mengantar kami kemari, bukan rasul yang mengantar kami, tapi Allah yang mengantar kami. Ibta'atan Allah, kami dihantar oleh Allah. Untuk apa kami dihantar ke dunia ini? Lidukhrija man sya' min ibadil ibad ila ibadatillah. Untuk mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki daripada menghambakan diri kepada hamba, untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa min jawril adyan ila adil Islam. Mengeluarkan orang daripada ideologi yang salah, pemahaman-pemahaman salah, kepada keadilan Islam. Semua ideologi salah kecuali Islam yang benar. Pendapat apapun juga salah, yang benar hanyalah Islam. Ini harus kita akui sebagai seorang muslim. Harus fanatik. Fanatik dalam agama itu harus. Bukan fanatik mau berkelahi sama orang, tidak. Mempertahankan agama. Seorang dai hampir dikeroyok oleh umat. Dan saya senang kalau dia dikeroyok waktu itu. Dia berani berbicara di masjid. Di masjid di Bali. Waktu saya datang dia sudah pulang. Dia katakan kepada orang di Bali,
Di masjid. Wahai saudara-saudara, siapa saja. Orang muslim kah dia? Nasrani kah dia? Yahudi kah dia? Hindu kah dia? Kalau dia berbuat baik, masuk surga. Kalau dia berbuat jahat, masuk neraka. Lalu anda itu memahami perbuatan baik itu bagaimana? Tidak akan dikatakan perbuatan baik kalau tanpa iman kepada Allah. Ini seorang yang berani berkata, Pak Ustaz, jangan sembarangan ngomong. Ini di masjid, di tempat orang Islam. Mau di mana kau punya jaringan? Jaringan Islam ke neraka? Jangan coba-coba membawa Islam kepada jaringan-jaringan yang tidak benar. Jaringan yang punya hanya jaringan Rasulullah SAW. Jangan terkontaminasi otak kita dengan jaringan-jaringan macam-macam itu. Linukhrija man sya' min ibadil ibad ila ibadillah wa min jawri adyan ila adil Islam. Semua ideologi palsu, yang benar hanya Islam. Inna dina indal Islam wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Mengeluarkan orang judul dari berdakwah kita, minal makhluk ilal khaliq, minal mal ilal amal, kemudian minal dunya ilal akhirah. Untuk mengeluarkan orang daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Itu tentara bergengsi di hadapan panglima. Kenapa, Pak? Karena dakwah. Petani bergengsi. Kapan? Dengan dakwah. Mana petani Madinah dikenal? Kormanya juga enggak dikenal. Tapi setelah berani itu petani-petani meninggalkan kormanya untuk perjuangan jalan Allah. Sekarang petani-petani di Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tudrikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika falakum khasirun. Mereka enggak mau jadi rugi. Maka mal, perkebunan yang mereka miliki tidak menghalang mereka untuk datang pada Allah Subhanahu wa taala. Seperjuang sehingga bergengsi. Kormanya sekarang bisa diekspor kemana-mana. Walaupun lahan di kota Madinah enggak begitu banyak, tapi mampu itu korma diekspor kemana-mana. Sementara dari Jakarta sampai ke Karawang sana penuh dengan padi. Tapi masih impor padi dari luar. Di mana keberkahan? Petani kita enggak bergengsi karena belum keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang hadirin bergengsi itu pedagang dengan apa? Dengan dakwah. Gengsinya pedagang dengan dakwah. Kalau pedagang tidak berdakwah, tidak ada gengsinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabur al-musyrikin ma tad'u ilaihi. Ditakuti betul-betul. Ini umat bergengsi berwibawa kalau berdakwah. Negara yang paling kaya aneh. Di setiap negara Islam, maka di bawah bumi negara Islam tersebutlah banyak potensi alam. Di mana banyak batu bara? Di bawah negara Islam. Di mana banyak minyak? Di negara-negara Islam. Di mana banyak emas? Di negara-negara Islam. Di Singapura apa ada di Singapura itu? Di bawah buminya enggak ada apa-apa. Begitulah hadirin. Kekayaan alam, ikan yang paling banyak di mana? Di negara Islam. Itu ikan bertelurnya di California, mulai membesarnya di Jepang. Tapi besarnya sekali di Ternate sana. Ini sudah diselidiki oleh ahli perikanan Jepang. Tapi kenapa kita enggak bergengsi juga? Selama ini umat enggak berdakwah, tidak ada gengsi. Tidak akan ditakuti oleh orang lain. Dan hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah jelaskan the power untuk ini dakwah. Jadi hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Allah telah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ini bukan hanya untuk kita saja disuruh bertakwa. Umat Nabi Nuh juga disuruh bertakwa. Umat Nabi Musa, Nabi Isa disuruh bertakwa. Tapi ada perintah lain lagi yang memberikan kamu dengan mereka. Apa lagi perintahnya? Wa qulu qaulan sadida. Ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Apa itu qaulan sadida? The top of qaulan sadida adalah la ilaha illallah. Ini umat desain bertakwa, dekatkan diri pada Allah supaya mendekatkan orang lain kepada Allah. Dakwakan ini agama. Maka kalau sudah dakwakan, apa hasilnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kamu. Allah akan perbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dosa kamu yang diampunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tadi katakan di bawah tanah yang gersang sana, ternyata masih ada potensi bumi emas dan minyak. Jangan dikira kawan-kawan kita yang sudah terlanjur dengan dalam kegersangan. Hidup mereka di network sana, jauh dengan kemaksiatan. Tapi Nabi masih mengingatkan mereka masih punya potensi dalam diri mereka. Begitu mulianya ini umat, Allah hargai. Yang Allah berikan kerja ini, kerja akan mengangkatkan harkat mereka. Bukan ulamanya saja tidak. Bukan orang yang baik-baik saja tidak. Bahkan yang preman-preman yang gersang-gersang tadi pun diberikan juga ini kerja oleh Allah. Ajib ini umat. Kalau umat yang dahulu, yang hanya boleh membaca Taurat dan Injil ulamanya saja. Orang awam enggak punya Taurat, orang awam enggak punya Injil. Enggak boleh membaca. Yang berhak membaca hanyalah ulamanya saja. Tapi untuk ini umat aneh. Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah Al-Fatih, Walladzi auhayna ilaik, wahai Muhammad SAW, yang kami wahyukan kepada kamu minal kitab daripada Al-Quran ini, huwal hak adanya Al-Quran, musaddiqan lima baina innallaha bi'ibadihi khabirum basir. Nah ini Al-Quran yang dikatakan hak oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi. Summa awrasnal kitab. Ini kitab bukan untuk kamu saya wahai Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya untuk kamu wahai Muhammad. Summa awrasnal kitab. Kemudian kami wariskan ini kitab. Kepada siapa? Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan ini kitab kepada orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan,
min umat Muhammad SAW wa umat Muhammad SAW. Jadi yang Allah berikan warisan kepada ini Allah, kemudian yang Al-Quran yang tadi Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah wariskan kepada orang yang Allah pilih berhamba-hamba Allah, yaitu semua umat Nabi Muhammad SAW. Ajib. Ini umat mendapat warisan Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan kriteria daripada umat 3. Ciri daripada umat Nabi Muhammad terbagi 3. Tapi semua dapat warisan. Wa minhum zalimun li nafsi. Di antara mereka banyak yang preman, zalim, menzalim diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati billah. Dan di antara mereka ada high level, jadi nabi, para siddiqin, para syuhada, para aulia. Tapi semua dapat warisan. Semua dapat warisan. Dan saat katakan kata-kata wirasah warisan ini apa? Itu orang taat atau enggak taat tetap dapat warisan. Seorang haji Cianjur ini meninggal dunia. Dia punya anak 10, laki-laki semua. Masya Allah anaknya baik. 9 orang hafiz alim. Jadi orang kaya, pergi haji semua. Tapi yang satu ini ngacau, preman. Minum, obat, merokok. Kemudian bunuh orang. Habis merokok bunuh orang. Terus akhirnya apa? Di penjara. Di penjara gara-gara merokok dengan bunuh orang, minum. Maka masuk penjara. Di persidangan dihukum 10 tahun penjara. Berapa? 10 tahun penjara. Gara-gara bunuh orang tadi, minum mabuk dan sebagainya. Ayahnya meninggal waktu dia masih di penjara. Maka panggil dari pengadilan agama, Pak Ustaz, ini Pak, ayah kami haji ini meninggal. Dan kami ini 10 bersaudara, laki-laki semua. Alhamdulillah kami ini baik-baik. Dan ayah kami meninggalkan duit 10 miliar. Apakah adik kami yang di penjara itu Pak, yang bunuh orang kami bagi juga? Nanti kalau kami kasih dia, wah gawat. Akhirnya ustaznya bingung gimana. Ya baiknya sumbangkan ke pesantren saya sajalah. Tampar itu ustaz. Tanyakan pada guru, ulama besar. Oh enggak, harus dibagikan 1 miliarnya. Ini bagian dia. Dia preman, enggak tahu. Yang penting dia warisan. Hukum agama harus kasihkan sama dia. Selama dia enggak kafir, selama dia enggak bunuh ayahnya, kasihkan. Maka yang 9 orang terus menyimpan ke rumah 1 miliar. Datang ke penjara. Wahai saudaraku, kamu tetap adik saya. Dan si ayah kita meninggal. Kita doakan dia. Dan uang kamu 1 M ada. Tapi bagaimana kalau kita manfaatkan kamu niat untuk pergi haji nanti sama-sama kami. Dan insya Allah habis pergi haji kita sama-sama nanti untuk berangkat lagi keluar jalan Allah. Warisannya harus diberikan pada dia. Tapi diarahkan bagaimana menggunakan warisan. Begitu pula kalau orang mengatakan, ini kenapa dakwahnya? Berani dakwah-dakwah orang bodoh. Preman berdakwah. Kalau orang berani begitu, berani Anda nampar dia? Maka hadirin, jangan menzalimi orang yang dapat warisan. Kalau ada orang berani berfatwa, berkhutbah Jumat, ini bagaimana orang bodoh berani berdakwah, preman berdakwah. Lu Anda apa enggak tahu hukum Islam? Warisan. Dia dapat warisan untuk menyampaikan. Jangan menzalimi hak orang mereka, hak-hak mereka yang tersebut. Dan Allah sudah janji, kalau mereka tadi yang mau mendakwakan agama, preman mendakwakan agama, maka Allah katakan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kamu. Dan Allah itu tidak bodoh. Kenapa Allah katakan yuslih lakum a'malakum? Tidak Allah katakan yuslih lakum imanakum, yuslih lakum akidatakum. Enggak perlu disebutkan itu. Karena setiap amal baik pasti akidahnya baik. Amal enggak dikatakan baik kalau akidah enggak baik. Jadi maksudnya Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal kamu, berarti akidah kamu diperbaiki secara otomatis oleh Allah. Karena amal enggak dikatakan baik kalau akidahnya enggak baik. Jadi kalau kita seperti dakwah, nanti akidah kita akan diperbaiki. Syirik khafi, syirik jali akan dihilangkan oleh Allah. Dan nanti amal-amal kita, ibadah kita akan diperbaiki oleh Allah. Selama kita terus berdakwah, ibadah kita akan diperbaiki. Begitu hadirin, bukan hanya diperbaiki masalah gerak-gerik ini, jelas diperbaiki. Yang tadinya wudunya masih belum beres, orang basah, sekarang mulai rapi. Yang tadinya apa itu? Ini orang Indonesia ini menjadi tontonan di dunia dan di akhirat. Maaf, orang Indonesia menjadi tontonan di dunia dan di akhirat. Coba nanti kalau kita pergi haji, saya sering perhatikan orang Indonesia jadi tontonan. Nanti ada orang Arab, orang Pakistan duduk, ada orang Indonesia wudhu. Hadiri Imam Syafi'i rahmatullahi alaih membolehkan minimal 3. Karena pernah Nabi berwudu begitu, kemudian sabut sorbannya. Tapi beliau juga sudah menggalakkan, disunahkan juga seluruh kepala. Karena ujar Nabi SAW, hari kiamat nanti cahaya itu bergantung pada bekas wudu. Nah kalau dia wudunya begini, nanti yang bercahaya kan begini saja. Jangan ketahuan. Kalau semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang Indonesia jadi tontonan di dunia dan jadi tontonan di akhirat. Wah itu cahayanya kenapa kok sedikit di muka? Oh itu orang Indonesia. Jangan. Kalau kita sabut, nah alhamdulillah setelah dia ikut dakwah, mulai dia enggak lagi gitu. Kalau malas lepas selesai sorban, diperbaiki oleh Allah. Ibadahnya diperbaiki. Yang tadinya masuk ke tanpa sendal, pakai sendal. Kalau ada peraturan di masjid, masuk ke tanpa sendal, robek itu peraturan. Iya robek. Nah, coba masuk ke tanpa sendal. Sunnah dia pakai sendal. Bahkan kemarin menteri di Banjarmasin itu, namanya Menteri Mukhlif, dia karena ada penyakit kan namanya Amerikanus apa itu, lupa saya. Itu penyakit yang mana orang masuk ke tanpa sendal, nanti ada kuman masuk ke kaki dia.
Itu kuman prosesnya lambat berjalan sampai ke jantung, sampai nanti ke kepala. Kalau sudah sampai ke kepala pikun dia. Tapi kalau dia pakai sendal ikut sunnah Nabi, itu kuman nempel di sendal saja. Bagaimana akan suci tempat WC-nya tanpa sendal, masuk ke rumah penuh dengan najis? Biasakan Pak, kita sedang di sini tanpa sendal, pakai. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, mutu ibadahnya makin ditingkatkan. Yang tadinya dia menangis di tengah malam, ya Allah, mudah-mudahan saya panen. Di Madura dia nangis, ya Allah jangan sampai turun hujan, ya Allah, nanti tembakau saya rusak. Sementara di tempat lain orang menangis, Allah turunkan hujan. Tapi dia minta supaya jangan turun hujan. Sekarang setelah dia 40 hari atau 4 bulan, lain tangisan dia. Ya Allah, istri saya, Allah mudah-mudahan pakai jilbab, jangan kayak monyet, ya Allah. Kamu pulang, bawa hadiah. Hadiahnya apa? Kelembutan baru. Jadi pulang ke rumah bawa kelembutan baru sama istrinya. Sehingga istrinya kaget, kalau ini orang tadinya pulang kena pintu, sekarang ngetuk pintu. Maka sekarang gitu setelah 4 bulan. Bahkan bilang lagi, tolong istri kau buka kau punya mulut. Ada apa? Keluarkan anggur, dia masukkan ke bibir. Istrinya kaget, di universitas mana belajarnya orang. Maka ketika dia katakan, saya sebenarnya sudah daftar mau 4 bulan. Jangankan 4 bulan, setahun saya ikhlas. Silakan ambil penyakit. Karena dia tahu pulang bawa kelembutan. Jadi muasyarahnya da'i ini semakin hari diperbaiki oleh Allah. Kalau dia terus dawakan, muamalah juga akan diperbaiki. Tadinya orang mau nagih hutang, harus menggunakan tentara sama dia, bawakan brimob, tapi nggak bayar juga. Tapi sekarang setelah 4 bulan pakai sorban, pakai semua, datang ke rumah itu Cina. Lem, saya punya hutang lem berapa? 10 juta. Loh, aneh. Dulu saya bawakan jawara, kamu nggak mau bayar. Tapi sekarang, iya betul. Saya setelah keluar 4 bulan ini, masya Allah, saya tahu betul-betul orang itu walaupun mati syahid nggak bisa masuk surga kalau hutangnya nggak dibayar. Makanya saya khawatir nih, kalau nanti saya meninggal di masjid, mau masuk surga nggak bisa, karena hutang saya belum dibayar. Dan orang mengira saya nanti pikiran saya sudah sampai di langit, hutang di bumi lupa. Saya nggak mau begitu nih. Dia bayar hutang. Jadi muamalah mau bayar hutang dengan baik nih kapan? Setelah dia berdakwah, bukan setelah dia keluar, enggak. 2, ukhrijat linnas khurut untuk la ilaha. Tapi illallahnya hanya dapatkan kalau ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Banyak orang keluar 4 bulan tapi kalau enggak dakwah, enggak ada perbaikan. Banyak orang duduk di markas setiap hari. Tapi kalau dia enggak bicara dakwah, enggak bicara kebesaran Allah, tidak ada perbaikan. Dia gunakan kedudukan dia di markas, kedudukan dia dakwah. Pak, bagaimana pinjam duit kita enggak? Pak, ini orang akhirnya enggak bayar. Kenapa dia enggak bayar? Karena enggak dakwah. Bukan dia enggak khulus, enggak. Dia keluar 4 bulan. Bahkan dia berani keluar setahun. Tapi selama dia keluar enggak pernah bicara kepada Allah. Kalau mau bayar, Pak, undang pada dai itu impor bayan, mubayyin. Jamaah-jamaah yang suka mengimpor mubayyin ini, jangan ada harapan ada perbaikan dalam kehidupan. Jangan impor mubayyin. Apa yang ada bicara. Mau jaulah kedua, mau jaulah pertama minta bayan siapa Pak Yusuf atau yang lain. Jangan impor. Apa yang Anda mampu bicarakan kebesaran Allah. Enggak hafal Quran, bicarakan seadanya yang bisa. Balduqani walau ayat. Tahu 1 ayat bicarakan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Tahu 10 ayat, sampaikan 10. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Enggak usah impor mubayyin. Maka hadirinnya makanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqamah dalam dakwah, muamalah kita berbaik dan lagi akhlak kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini umat diberikan kemuliaan, diberikan amal yang bergengsi. Mana kalau kita dakwah, orang yang tadinya di bawah bumi terpendam dan enggak dinilai sekarang berharga. Siapa itu Bilal? Hamba sahaya hitam diperjualbelikan. Tapi setelah dia cebulkan di medan dakwah, sekarang Bilal jadi bergengsi. Dia yang azan pertama kali di Madinah. Dia yang azan di Mekah sana. Dan ketika Nabi setelah masuk surga, ternyata bunyi telapak kakinya Bilal sudah terdengar depan Nabi. Apa yang mengangkatkan Bilal menjadi ma'adin yang mahal? Apa? Dakwah. Siapa itu Umar? Dia sering tertawa. Kenapa ketawa Amir Mu'minin? Katanya saya dulu tertawakan oleh keluarga saya. Gara-gara tidak pandai mengembalakan onta dan kambing. Diketawakan. Tapi setelah bersentuhan dengan dakwah, sekarang mengembalakan manusia sekian banyak mampu. Ini. Siapa itu Umar? Bengis tadinya. Gunakan pedang sembarangan. Bukan. Tapi setelah dakwah, bagaimana dia? Tetap berani. Tapi untuk agama. Tapi hadirin begitu lembutnya hati Umar. Yang tadinya dia siap untuk nempeleng adiknya. Dia berkata suatu hari di atas mimbar, dia kata, wahai Umar, kalau ada onta yang terpeleset di negeri Irak sana, ribuan kilometer dari Madinah, Allah akan tanya kamu, wahai Umar, kenapa engkau tidak memperbaiki jalan untuk dia? Orang yang hadiah tadinya keras pada wanita, tapi sekarang lembut hatinya kepada onta. Apa yang menyebabkan Umar demikian? Apa? Dakwah. Jadi hadirin potensi ini umat. Betul-betul. Tapi aneh. Kita tahu yang mengangkatkan harkat kita dakwah. Kenapa kita tinggalkan? Kita skill masih malas. Ya kalau jauh lebih ada waktu ya jauh lah. Kalau nggak ada ya nggak jauh lah. Kalau ada waktu 3 hari ya keluar 3 hari. Sepertinya main-main saja. Nah kalau kita masih bermain-main dalam dakwah, kapan kita akan berwibawa? Sama istri aja takut. Allah sudah menceritakan orang yang takut sama istri itu siapa? Orang yang nggak berdakwah. Abid, setan kalah. Apa akan dikalahkan oleh setan?
Begitu pula hadirin, orang alim bisa dikalahkan oleh syaitan, tapi nggak langsung melalui istrinya. Orang alim bagaimana alimnya kalau nggak berdakwah akan dikalahkan oleh syaitan melalui istri. Wa 'allama Adam al-asya kullaha. Punya ilmu yang paling banyak, ilmu Allah ajarkan segala macam ilmu. Tapi karena di surga belum ada suasana dakwah, maka bisa dikasihkan oleh iblis melalui siapa? Bal'am bin Ba'ura, ulama besar, diberikan ayat-ayat mukasyafat, buka hijab. Tapi karena nggak berdakwah, dikasihkan oleh syaitan melalui istrinya juga. Bagaimanapun alimnya seseorang, tidak bisa selamat daripada syaitan. Untuk menyelamatkan diri daripada syaitan dan menyelamatkan diri daripada wibawa terhadap istri hanya dengan dakwah. Kalau anda istiqamah terus dalam dakwah, maka istri akan tunduk. Kalau tidak dakwah akan tunduk pada istri. Itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Maka hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita bergengsi di mana-mana, di hadapan istri, di hadapan anak, di hadapan manusia, bahkan di hadapan binatang hanya dengan kerja ini saja. Bismillahirrahmanirrahim.